banyak banget buat Fai hari ini tuh udah mendampingi aku. Dan alhamdulillah banget, aku tadi sempet takut ya karena kan Fai sebagai saksi hari ini. Fai juga schedule-nya padat banget, dia lagi syuting juga, tapi semua dilancarkan hari ini walaupun tadi ada sempat beberapa kendala ya Ben. Iya. Tadi hampir batal juga sidangnya karena dari pihak tergugat nggak hadir. Cuma tadi kita berusaha, Fai juga berusaha untuk supaya mungkin bisa diceritain ya. Iya, tadi memang agak ribet sih gitu. Jadi emang agak lama ya prosesnya karena kan jam 1 datang, tapi ternyata dari pihaknya sebelah tuh pas ditelepon ya waktu ya ternyata dia lupa datang dan katanya lupa juga schedule. Lupa schedule gitu. Jadi ya udah akhirnya kita berjuang agar prosesnya itu nggak lama lagi gitu, nggak ditunda lagi. Jadi agar cepat diproses lagi gitu. Karena kan Dewi keinginannya adalah agar ini cepat selesai gitu, biar dia lebih tenang lah gitu, nggak mikirin yang lain-lain lagi gitu. Dari pihak pengadilan agama di itu daerah mana ya? Pengadilan agama Cibinong juga benar-benar memberikan kami kesempatan juga, akhirnya juga tadi dibantu juga prosesnya agar lancar. Kalau untuk keterangannya pertanyaannya tadi yang ditanya itu apakah benar sering terjadi percekcokan di dalam rumah tangganya Dewi, terus sudah berapa lama, apa aja yang terjadi seperti itu. Terus juga banyak hal sih, kenal Dewi dari kapan, terus juga sudah berapa lama seperti itu, yang kayak gitu. Ya pokoknya aku makasih banyak ya, karena menurut aku sih Faiz cukup kuat ya untuk menjadi saksi aku, karena aku sama Faiz juga sahabatan udah lama, dia juga tahu banget tentang hubungan aku sama Ibu, dan kita sebelumnya ya Beb ya, sampai dulu juga sempat ada namanya orang pacaran ya, sempat ada masalah, sempat Faiz juga mendamaikan, dan kita nggak pernah tahu ya kayak keadaan hubungan manusia itu kedepannya bagaimana, di luar ekspektasi Fai juga sih, maksudnya kok harus berakhir seperti ini. Tapi ya Fai juga ngomong berdasarkan fakta, karena kan kalau untuk menjadi saksi kan juga harus disumpah dengan Al-Quran gitu. Jadi tadi cukup berjalan lancar banget dan aku lumayan cukup lega. Ini tinggal one step lagi ke putusan. Iya, udah pasti ke aku ya, karena juga belakangan dia juga. Kalau untuk masalah hak asuh anak, ya udah pasti ke Dewi ya, gitu. Kan anak-anak di bawah umur 17 tahun dan saya rasa sudah sepatutnya ada di tangan Dewi, karena sebagai sahabatnya saya sangat melihat bagaimana Dewi mengurus anak-anaknya menjadi ibu yang baik dan juga menafkahi anak-anaknya full. Untuk anak-anak Dewi yang menafkahi gitu, dan saya sangat melihat bagaimana anak-anaknya begitu dekat dengan Dewi, gak bisa jauh dari Dewi, dan anak-anaknya bertumbuh dan berkembang dengan baik juga gitu di tangan Dewi gitu sih. Dibilang tidak full membiayai enggak ya, tapi kayaknya semenjak dia terkena kasus hukum, itu terakhir dia nafkahin waktu pas aku mau melahirkan ya, adalah sedikit untuk transfer buat anak-anak, tapi kesininya mungkin aku berpikir ya positif aja, karena dia lagi keluar dari rehab kan, jadi harus memulai lagi. Jadi ya aku sih sekarang jujur nggak mau berharap atau bergantung sama siapa-siapa ya, aku berusaha dan berjuang sendiri aja sih, karena kita nggak pernah tahu yang terjadi ke depan kan. Ada masuk di gugatan, makanya aku sekarang masih mengerti posisinya dia sekarang. Oke lah, dia masih memulai lagi karena dia baru keluar dan lain-lainnya. Kita lihat aja ke depannya, semoga dia bertanggung jawab. Ya kalau aku sendiri sih masih memperbolehkan ya, tapi kenyataannya kayaknya sekarang dia juga lebih banyak waktu sama siapa ya? Aduh, sebenarnya males sih ngebahas ini ya, tapi maksudnya nyatanya dia lebih mementingkan keegoisan dia sih daripada dia spend time sama anak-anaknya ya. Padahal saat ini dia tahu aku mau ke Bali dalam waktu yang cukup lama ya, tapi ada info yang beredar sekarang dia lagi liburan, aku nggak tahu sama siapa ya, dan itu belum ketok palu juga. Jadi aku sempet agak kecewa, tapi aku berpikir lagi ya udahlah, terserah dia yang mau ngapain, yang penting dia tanggung jawab
sama yang penting aku cepat putusan aja supaya aku bisa melanjutkan hidup aku lebih tenang juga, dan dia juga Harapannya doanya buat Dewi yang mudah-mudahan Dewi bisa melalui semua ini ya, karena untuk menjadi seorang Dewi itu memang pasti nggak mudah. Eh, Pengorbanannya, perjuangannya menjadi seorang istri selama ini gitu bisa ada di tahap sekarang itu kan nggak tiba-tiba di sini gitu, tapi sudah banyak hal yang Dewi untuk berusaha untuk bertahan gitu. Tapi ternyata kenyataannya udah nggak ada lagi yang bisa dipertahankan gitu, dan ini adalah jalan keluar yang menurut Dewi itu udah menjadi yang terbaik buat dia gitu. Dan aku sebagai temannya mensupport 100% karena aku tahu bagaimana yang dialami oleh Dewi gitu. Dan saat ini yang dibutuhkan adalah ya biarkan dia bahagia, biarkan dia menata hidupnya. Dan kalau buat aku ya sekarang bagaimana suami nanti yang ibaratnya kalau seandainya Dewi udah menjadi ibu yang baik gitu, nah sekarang tinggal tunjukin aja Andrew bisa menjadi ayah yang baik juga buat anak-anaknya. Apapun alasannya, Dewi sebenarnya ingin semuanya baik-baik saja. Hubungannya nanti ke depannya juga bisa baik-baik aja untuk anak-anaknya. Tapi untuk masuk ke tahap itu adalah bagaimana caranya dia sudah gagal nih menjadi seorang suami yang baik gitu. Nah berarti sekarang tinggal tunjukin aja gitu. Jadi sekarang coba lebih ke arah nggak usah perbaiki diri lah. nggak usah ngomong banyak, tapi bagaimana caranya membuktikan bagaimana dia bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya dengan cara apa? Dengan cara menjaga sikapnya gitu loh. Jangan sampai jejak digital kan nggak bisa hilang. Kasihan anak-anaknya nanti kalau seandainya sudah besar harus melihat kelakuan bapaknya gimana. Itu kan sedih banget ya. Dan udah gitu itu bukan Dewi yang cari-cari, tapi Dewi diinformasikan sama orang-orang yang Orang-orang, karena gitu. ini kan udah kayaknya orang-orang juga udah tahu kasus aku ya, jadi mungkin aku di sini mau bilang bukan aku mempersoalkan dia atau segala macam. Di sini kan ada 2 anak ya yang masih mungkin seperti yang Pak bilang nanti dewasa akan melihat jejak digital bapaknya gitu kan, dan akan mempertanyakan kalau misalnya anak-anaknya dewasa dia pasti akan tumbuh dan pintar gitu kan. Mah bener ya dulu mama sama papa begini. Aku agak sedikit kecewa dengan statement dia di beberapa podcast yang menyalahkan atau menurut aku ya mungkin aku ada salahnya, namanya manusia semua nggak luput dari kata sempurna ya, tapi menurut aku itu agak-agak nggak sesuai fakta sih. Itu aku agak-agak kecewa sih. Cuma menurut aku ya udahlah, mungkin itu dari POV-nya dia ya, semua orang kan bebas berpendapat.